Oke guys, balik lagi di Ngelantur Indonesia dan kita kedatangan tamu yang gila nih, kayak super spesial nih kali ini ya. Belum pernah datang sebelumnya. Halo. Ya, namanya siapa? Boleh kenalin dulu. Oke. Halo semuanya, gue Kiel dari Virgorges Official. Virgorges Official. Berarti lu istilahnya fansnya Virgo lah ya. Iya gak sih? Bisa dibilang? Iya, mungkin. Mungkin ya. Tapi ini Iya, official iya. dari Bumi Langit ya? Official dari Bumi Langit. Official guys, dari Bumi Langit guys ya. Iya. Jadi kalau panggilannya followers Instagram tuh Migo. Migo? Sebutannya Mimin Virgo gitu. Woi, ada sebutannya Migo. Ya, begitulah ya. Mimin Virgo. Oke, kita hari ini ya guys bakal review spoiler. Nah, kalau orang lain ngomong cuman review ya, gue reviewnya beda nih, beda style ya. Reviewnya debat kita. Boleh. Ya. Seperti biasa, kemarin gue udah pernah buat sebenarnya review spoiler debat kayak gini tuh di film Ant-Man 3 yang kemarin baru keluar juga tahun ini, ya. Di situ gue yang nggak suka, yang kontra dan pro-nya waktu itu si Bang Angga nih. Iya. Sekarang ini Virgorges yang bakal jadi pro dari film Virgo dan gue bakal jadi kontra. Meskipun ya lu sendiri juga ada beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan film ini tuh ada, tapi ya aku suka. Tapi suka kan ya. Tapi gue juga suka sih sebenarnya sih. Iya. Ya Oke. udah. Oke, ya. Kita bakal kasih tahu dulu nih guys ya. Rating film dari Virgo ini. Menurut gua kemarin gua kasih 6,2 ya. 6,2 buat Virgo and the Sparklings dari per 10. Oke. Menurut lu gimana? Dari 10, 7 lah. Wih, dari 10 7. Oke, agak lumayan jauh sama gua berarti ya. Dikit. agak Koma berapa ya? Koma 8. 8. Lumayan loh ya. Lumayan. Hampir 1 ya. 6,27. Berarti ya udah pasti dong. Ya lu lebih suka kayaknya nih ya daripada Iya. gua. Berarti gitu dong ya. Oke, sebelum kita mulai debatnya nih ya, gua pengen kasih dulu guys ya, kita masih punya baju ya. Baju Spider Fisher limited edition ngelantur ya. Kalau kalian nggak mau ketinggalan, keburu kehabisan, langsung pesan aja. Nih, di Tokopedia linknya udah ada. Gimana menurut lo bajunya? Bagus banget. Ini aku kira tadi gambar digital. Ternyata ini gambar tangan, say. Bagus banget. Ya, gambar gua sendiri ya guys ya. Iya. Ya. Langsung aja dibeli di Tokopedia-nya ada. Betul, TikTok Shop juga ada ya kalau mau dicek. Oke, kita langsung mulai aja. Ya seperti biasa gue bakal kasih tahu dulu nih kelemahan. Oke, langsung yang mulai banget ya. Langsung mulai. Ya oke, gue kasih lihat 5 nih ya. Yang pertama nih, yang gue paling kerasa dubbing. Ini kenapa gue bilang paling fatal? Karena ini menurut gue temanya musical, setuju kan? Setuju. Musical udah jelas dong. Tapi setiap kali si Zara ini nyanyi ya, itu astaga, pas lagunya lagi sebenarnya nggak terlalu gimana, tapi muka dia tuh kayak, ngerti gak sih? Yang muka itu yang kenceng banget loh. Iya. Padahal suaranya di lagunya soft. Jadi dubbing banget. Beda sama sebenarnya kalau misal lu lihat si Mawar Rijo. Kalau dia gue ngerasa nih, oh ini kayaknya di beneran nyanyi langsung tuh. Gue bisa ngerasain. Tapi si Zara, ya meskipun gue tahu dia yang nyanyi juga, tapi dubbingnya kerasa, gitu ya. Masa sih? Oh lu gak ngerasa? Nanti kita bahas, oke? Oke. Ya, yang kedua, oke? Yang kedua tuh lebih ke penulisan karakter. Ya, ada beberapa yang janggal banget menurut gua. Salah satu yang paling parah ya, Juna ini ngapain ya orang ini? Iya, nanti kita bahas ya. Juna ini apa nih tuh? Gak jelas nih orang ya. Dan kalau misalnya mau ngomongin Leon, gue tahu Leon ini salah satu memang bisa dibilang love interest ya. Leo. Ya. Leo ya. Nah, ini love interestnya si Riani ya. Tapi menurut gua perannya nggak kurang sih. Menurut gue emang ada awalnya Gitu aja. Di akhir cuman ikut berantem juga nggak jelas ya kan. Itu penulisan karakter tuh. Terus yang ketiga nih, acting figuran. Ini paling gue sering bahas. Ini paling gue sering bahas selalu di film Bumi Langit. Dari Sri Asih, Gundala sampai ke Virgo ini juga parah men figurannya men. Itu bener-bener nggak bisa acting gue. Gak bisa acting parah. Oke ya, itu keberapa ketiga ya? Oke, keempat nih ya. Keempat apa ya tadi ya gue tulis ya? Lupa gue kan jadinya. 3 aja ya berarti. Ada. Banyak banget lah ya. Banyak loh, 5 nih. Bentar, gue pikir dulu. Lupa gue kemana. Plot hole, ini udah jelas ya. Plot hole ini salah satu kelemahannya juga yang paling parah. Dan yang terakhir satu lagi, vokal. Vokal apa nih? Vokal suara. Suaranya. Jadi artikulasi, pronunciation. Iya, jadi gua ngerasa memang Parakes. sama nih dari zaman Gundala, Sri Asih
sama, gua nggak ngelihat perubahan yang signifikan gitu mengenai vokal. Selalu ada yang nggak jelas. Kita kan gue udah bilang ini nggak ada subtitle karena Indonesia. Iya, iya. Dan jadi kita nggak ngerti nih ini ngomong apa gitu. Itu ya menurut gue. Di Ya. beberapa part doang sih sebenarnya itu, tapi Memang sih, tapi itu menurut gua keganggu. Ngeganggu ya. Ganggu. Oke. Oh. Oke, menurut lo gimana? Positif berarti ya dari lo ya. Sisi positif ya. positif. Oke. Beda banget pertama. Wah. Ama Oh, semua. bisa dibilang masih unik ya? Iya, unik. Ini film tuh unik menurut aku karena ya kapan lagi kita ngelihat ada ngeband di film Indonesia. Oh, betul. Film betul. luar juga ya paling Bohemian Rhapsody, tapi itu beda banget sama Ya, ini maksudnya superhero ya, tapi digabungkan dengan tema musical gitu ya. Iya ya, Iya. memang baru. terus fun aja gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua, ini mau counter dulu atau gimana nih? Nggak, kasih tau dulu aja 5 yang bagusnya apa dulu gitu ya. Sinematografinya itu bagus. Oke, ya ini gue setuju ya. I love. Apalagi pengambilan gambar dari Pak Ocha itu bener-bener yang Bagus sih. banyak shot-shot yang mahal menurut aku. Mahal ya. Menurut istilahnya, aku ya. istilahnya. Iya, Iya, gitu. bener. Terus aku kurang setuju ya sebenarnya sama yang Belum mulai. yang tadi itu Apa tuh? kelihatan dubbing banget yang Wah, ini yang paling soal- fatal loh padahal soal loh. nyanyi. Oke. Menurut aku enggak juga sih sama soalnya enggak kelihatan dubbing kok karena kan emang lagunya fun ya. Betul. Betul. Iya, fun. Intinya aku nikmatin banget sih musiknya si Zara sama si Scorpion di Oke, sini. berarti dan maksud enggak- lu bakal masukin poinnya ke arah musiknya lah ya? Iya, Musik. musiknya Oke. fun banget. Oke. Yang keempat, skripnya men bagus banget. Skrip ya. Skrip Penulisan cerita berarti ya. penulisan ceritanya beneran fun, apalagi karakternya Monica. Oke, itu gue setuju sih ya. I love. Terus yang terakhir acting. Acting tadi kan sempat disinggung acting figurannya Oke. emang ya. Itu lu setuju? Itu gue setuju. Ya, itu harus setuju kalau nggak parah sih. Setuju. Itu udah jelas Emang- banget. Aku di mana? Enggak. Itu enggak sih. Itu enggak. Enggak sih. Iya nggak, yang lebih parah nanti deh gue jelasin. Oh, ya udah. Tapi kalau acting keseluruhan case-nya itu beneran tersampaikan dengan jelas menurut aku. Dan chemistry-nya dapet banget antara satu sama lain yang menurutku. Apalagi persaingan antara Virgo and Sparkling sama Scorpion Sister-nya beneran. Wah, men. Itu sih. Hmm. Dan actionnya di akhir itu pas banget buat superhero remaja, bukan superhero ya kalau dibelain sama Sri Asih mah beda banget Ya, karena superhero karena remaja. ini kan Oke lah, masih oke lah ya. Oke, itu ya dari lu ya. Oke, positif. Sebenarnya gini, kalau misalnya gua bisa ambil kesimpulan nih guys ya. Gue apa tuh tuh? nggak terlalu banyak perbedaan kita nih. Oh, Jadi iya. positif yang lu tadi kasih tahu emang banyak juga yang gue setuju. Oh. Tapi oke, kita langsung mulai aja dari yang paling pertama tadi tuh. Yang paling fatal menurut gue, dubbing. Itu gimana? Gue setuju nih kalau misalnya lu masukin poin musik ke dalam kebagusannya, karena emang gue juga enjoy banget. Iya. Setiap lagunya ya enak banget lah iya ya. jelas itu mah. Sampai pulang-pulang juga masih nyanyi-nyanyi kan. Iya gimana Gak. nggak bakalan nyanyi di sini guys. Gak bakal ya. Tapi itu dubbing. Gue ngerasa dari awal. Nah, ini termasuk nih salah satu scene yang masih di sekolah nih. Tiba-tiba pegang gitar nyanyi itu apaan coba? Itu gue keganggu sama scene itu loh. Hah, kenapa? Oh, itu lu suka? Gue suka banget scene itu scene paling bagus menurut gue. What? Hah? Iya anjay. Kok bisa gitu? Hah? Itu aneh loh. Coba kalian nih menurut kalian gimana? Soalnya menurut gue tuh apa Yang ya? dia masuk itu kan masuk ke ruang tiba-tiba. musik kan. Iya. Nggak, itu gue nggak keganggu loh. Kenapa ya? Karena menurut gue nggak realistik. Realistic? No. Why not? No, nggak realistik. Why? Nggak, gini, lu bayangin aja, lu baru mulai nih. Masuk kan ini baru diceritain ya, dia Enggak, baru itu pindah nggak sekolah. baru mulai. Iya, oke. Ya Itu maksudnya, udah pindah sekolah. iya maksudnya baru pindah sekolah, Oh, ya kan? Maksudnya baru di lingkungan baru. Terus kayak apa? Tiba-tiba dia masuk ke ruangan, tiba-tiba nyanyi. Ruang Ya. musik ya. Gua- Itu kan ruang musik, Oke. bukan kelas. Scene ketika emang dia mau nyanyi, gue nggak masalah. Oh. Tapi scene lagunya, Lagu Sahabat Angin akustik itu. iya. Coba kalau dibuat lebih realistik gitu loh mas gue. Emang itu
kurang No, realistik. dubbing apa? lagi-lagi dubbing. Iya sih. Tapi Maksudnya itu- dubbingnya nggak mengganggu menurut gue yang Gue keganggu loh. Gini loh, lu bayangin aja di satu situasi, di satu suasana nih ya. Uh-uh. Lu tiba-tiba mau nyoba, oke, itu nggak masalah nih. Pas Riani mau nyoba karena dia suka musik, dia suka nyanyi. Iya, iya. Oke lah ya, dia mau nyoba musik, alat musik di ruangan musik gitu. Ketika dia coba, tapi kok suasana lagu yang ditampilkan itu udah kayak konser, Pak. Ngerti gak sih? meriah banget gitu ya. Iya. Lagi-lagi balik-balik ini kan film musikal ya. Film- Maksudnya nggak harus. Maksudnya boleh untuk background musik gitu loh, ngerti nggak? Nggak, masalahnya nggak Ih. scene-nya nggak mendukung. Mendukung banget. Ini gimana ya coba ya? Setuju kita debat banget. Ini debat panas nih, ini debat panas. Soalnya gini loh ya, menurut gua coba aja nih. Kalau misalnya kalau gue jadi saudaranya ya, ya gitu ya istilahnya. gimana? Nah, gue bikin lebih realistik. Jadi kayak Gimana dia tuh? lagi nyanyinya tuh emang nyanyi beneran. Lu bayangin satu orang lagi mau nyoba musik, ya begitu scene-nya, ngerti gak Dia sih? bukan mau coba musik, dia emang digambarin si Riani itu emang cinta banget sama musik. Iya, betul. Iya. Ya, cinta musik kan. Iya. Tapi musiknya lagi-lagi suaranya loh. Backsoundnya. Back soundnya pertama kan dubbing. Itu yang gue tadi yang paling kita permasalahan kan. Jadi ketika si Riani itu gimana? Sebenarnya kalau yang di sini itu dubbingnya Maksudnya nggak gimana ya. fullnya tuh dia nyanyi beneran gitu maksudnya. Tanpa ada Paling enggak ya. musik, alunan musik gitu. Ya enggak di situ kan gitar yang dia Iya. pakai. Oke. Iya. Paling enggak gitar aja tok gitu loh. Emang gitar aja background Nah. musiknya. Ya oke, emang gitar doang. Sama dia nyanyi. Iya emang, tapi masa yang kita feel itu udah kayak konser, bener nggak? Enggak juga. Enggak. Enggak. Loh, itu Soalnya itu scene bener-bener komik akurat. Lu nggak baca kan tapi komiknya kan? oke lah kalau komik akurat gue masih nggak apa-apa, it's okay. Ah. Ya makanya gue udah bilang scene ketika dia masuk terus dia cuma nyanyi, gue nggak masalah. Tapi backsoundnya gue bikin masalah karena nggak nyambung sama ke scene-nya itu. Karena scene-nya itu mau coba dia lagi pengen kayak mungkin dia kangen sama musik atau apa dengan sekolah baru, dia pengen nyoba akustik gitarnya segala. Tapi bukan itu yang gue dapetin. Tapi itu yang gue dapetin ketika kayak filmnya tuh mau dari backsoundnya gue ngerasa kayak, ini suaranya bagus. Tapi kan itu emang scene-nya didukung sama pengenalan salah satu kekuatan Riani kan yang sinestesia. Jadinya masuk aja. Sinestesia itu kan melihat warna suara. Kan iya. itu digambarin banget tuh yang si Riani ngeliatin warna suara dari angklung, dari itu, Oke. dari orang-orang di sekitar itu kan diliatin banget kan. Dan kalau nggak dubbing kayaknya nggak cocok maksud gue, kecuali emang si Pak Ocha ini mau buatnya beneran dia beneran si Riani ini cuman mau nyoba doang. Oke. Ya, Tukatnya oke sih menurut gue. kata-kata oke ya. Ya makanya gue bilang lagi-lagi, secara katukat, secara scene, sinematografi gak ada masalah. Oh. Tapi dubbingnya itu loh. Oke, kita panjang banget ya masalah ini ya. Iya. Baru satu. Enggak, tapi yang sebenarnya gue lebih permasalahan lagi ketika dia itu mulai coba di di ruangan apa sih namanya? Studio musik ya. Oh, yang lagu salah. Ya. Nah, Yang itu yang mereka- paling kerasa. Masa sih? Dubbingnya kerasa banget. Itu juga bagus banget. Gue setuju lagunya bagus. Coy. Yang menyelamatkan gue bilang lagunya lah. Lagunya, menyelamatkan. iya. Tapi maksudnya lagi-lagi ketika Riani tuh Kenapa gue liatin si Tapi Zara. nggak kelihatan dubbing. Kelihatan banget, Pak. Masa sih? Kelihatan banget itu. Justru yang gue setuju, yang dubbing itu kelihatan dubbing banget tuh aktrisnya. Maksudnya bukan pas nyanyi, bukan pas bagian nyanyi. Oh, Ada salah itu satu- juga ya masalah vokal kan, lagi-lagi mungkin karena artikulasi tadi nggak jelas, dipakein dubbing. Ya Iya. itu udah sering tuh. Nah kalau itu gue setuju, tapi kalau untuk menyanyi band sama aja. Nope. Ini gue udah sering bilang ya. Ini gue harus compare. Nih pokoknya kalian jangan ngomong kalau misalnya Bang lu compare kenapa sama film yang beda jauh sih kualitasnya? Oh. Ya jelas dong kita harus compare sama yang di atas dong. Setuju kan? Iya, setuju nggak setuju sih, tapi Ya dong. Masa iya kita biar compare sama perfilman lebih bagus aja sih perfilman Iya itu. kan? Tapi ini udah bagus sih menurut gue.
udah berkembang banget dari zaman-zamannya. Oke, berkembang iyalah, berkembang Tapi gua tetap juga. harus di-compare. Ya, makanya. Nah, ini nih kita compare sama yang kita lagi kayak Bohemian Rhapsody atau enggak kemarin gue baru nonton I Wanna Dance with Somebody itu punyanya Whitney Houston. Itu bagus banget. Filmnya udah nonton belum? Udah. Udah. Nah, lu lihat dua film itu ya. Ya tapi beda banget, coy. Emang beda. Maksudnya Emang beda, gue bilang. Gak bisa compare yang se-compare itu, maksud gue. Emang gak bisa compare, tapi gue bisa ambil contoh. Iya. Kayak mereka ketika si Freddie Mercury sama Whitney Houston misalnya lagi latihan nyanyi, lu bisa lihat serealistik apa, ngerti gak sih? Bisa lihat, emang ini scene ketika dia lagi latihan nyanyi gitu loh. Sedangkan kalau misalnya film di Virgo kemarin, ketika dia latihan nyanyi, itu bukan latihan nyanyi, itu udah konser tuh, udah suaranya ya. Suaranya tuh udah bagus banget gitu loh istilahnya. Tapi padahal dia lagi latihan doang, ngerti gak sih? Iya, gue paham maksudnya kalau lu mau bawa ke arah sana, tapi realistis aja sih menurut gue scene yang latihan ini menurut gue. Tapi lu suka berarti ya scene itu ya? Iya, apalagi gara-gara komik akurat sih balik lagi. Balik lagi karena emang komik akurat. Lu suka si Monica ini kan awalnya si Liani ini kan awalnya nggak bisa tuh. Itu kelihatan banget kan dia nggak bisa, maksudnya nggak pede. Nggak pede. Terus si Monik tiba-tiba masuk dengan celutukan drumnya yang cung kelihatan. Oke. Kelihatan ketukan drumnya tuh kelihatan persis. Gue nggak ngerti banget ya soal musik, tapi ya believable mereka main di situ. Drumnya gue setuju. Oke, drumnya oke. Si Sarahnya juga. No, lagunya enggak. Gue arti mulutnya itu benar-benar beda. Lu lihat deh ketika dia nyanyi yang benar-benar mulutnya ya. Salah. Yang salah benar-benar kan mukanya tuh. Tapi soundnya tuh soft, nggak sekencang itu. Itu kerasa banget. Iya. Gue lihat dari mulut kerasa banget. Salah. Karena lagunya fun, coy. Lagunya fun tapi maksudnya enggak. Kenapa nggak ada yang sesoft itu lagunya? Gini loh, soft itu emang fun. Iya. Tapi gini loh, gue cuma bisa bandingin ya. Jadi antara misal lu bayangin aja nih, suara misalnya ketika lagi tapi pas di ininya menurut lu tuh si Zara ini kayak over gitu. over. Itu sebenarnya balik lagi komik Akira. Karena si Zara ini pas pertama kali si Liani ini pas pertama kali kalau di komiknya itu pertama kali latihan sama mereka si Usi sama si Monica pertama kali juga kelihatan banget over. Itu kan kelihatan tuh ada percikan-percikan api kan pas pertama kali latihan. Nah, itu tuh karena terlalu excited. Oke. Iya. Gue gak masalah. Gue gak ada masalah sama excitednya. Gak ada masalah. Tapi ketika back sound kan gue udah bilang kan. Back sound itu bener-bener kayak udah mateng gitu loh. Gini, it's okay. Beberapa scene gue lihat di beberapa film musikal yang gue pernah nonton. Ada beberapa tuh yang awalannya tuh grounded, istilahnya tuh bener-bener realistik gitu kan. Masih kelihatan latihan. Tapi baru di tengah-tengah jadi kayak film yang lagu yang mateng. Kalau itu gue gak masalah. Ini dari awal udah jalan lagunya loh, yang lagu udah jadinya. Ya itu emang kekurangan sih menurut. Ya kan. Balik lagi, tapi gue tetap nggak setuju dia bilang scene yang tadi awal jelek yang oke lah. Akustik. Oke lah, lu bilang oke lah ya. Itu oke banget. Aku paling suka scene itu sebenarnya. Kok gitu? Sumpah. Kok bisa gitu? Ya udah lah ya. Oke, kita langsung move up to kita gimana tadi? Kita pembahasannya yang beda lagi apa? Kayaknya sebenarnya yang lain nggak ada yang terlalu beda-beda sih. Tapi mudah. Kalau misalnya acting sama. Oke, acting figuran lu kan setuju tuh. Figuran setuju banget. Masalah karakterisasi gimana tadi? Masalah Karakterisasi. masalah penulisan cerita ya, penulisan skrip nih. Juna nih. Ini gimana nih? Coba lu ada penjelasan nih. Kenapa? Ini ngapain? Gue tahu ini kan jadi pengecoh doang kan. Tapi pengecohnya maksa banget gitu. Lu setuju sama gue? Enggak. Oke, jelaskan. Setuju nggak setuju sih sebenarnya ya. Kenapa deh? Kayak 50% gue setuju ke lu, tapi 50% tuh kayak ada alasan lain, maksudnya. Ya si Juna emang tetap harus ada menurut gue. Karena dia karakter yang bisa jelasin kalau si Riani ini bisa nyembuhin orang pakai suara juga. Kalau ingat yang di rembulan itu, yang kayak mataharinya Virgo and Sparklings kan mereka ada kayak ngambil scene mau ngeband di luar gitu kan. Sebelum akhirnya si Virgo ngelihat si Riani
Oke, oke. Sama yang figuran yang aku di mana itu. Oke, oke, oke. Itu jelek banget, maaf. Tapi justru itu bikin filmnya kocak, maksud gue yang aku di mana itu. Oh, enggak, itu gue gak setuju. Itu ngakak tapi. Yang ngakak Apa tapi sih? bukan dalam konteks gitu Ya, loh. ya ngakaknya. konteksnya emang jelek. Konteksnya emang jelek. Apa sih? Gitu. Iya. Nah, di sini itu tuh si Juna malah ngejelasin gitu. Maksudnya ngejelasin ke penonton kalau si Riani bisa nyembuhin orang lewat suaranya juga. Dan itu bisa ngejawab endingnya yang si Riani neriakin Virgo. Oke. Kalau nggak ada si Juna, nggak ada dijelasin Riani bakalan nyembuhin Lewat suara. bisa lewat suara, itu sih endingnya jadi jelek kan menurut gue gitu. Tapi kok Virgo yang diteriak gitu kan. iya sih ya, iya sih. Enggak, tapi nah ini. Oke, kita berarti langsung aja masuk ke plot hole berarti. Oh, Nah, ini berarti masuk ke plot hole lagi nih. Iya. Lah, kalau gitu kenapa nggak dari awal begitu? Gak dari awal gimana? Pakai suara aja. Kenapa? Kan dia pakai api kan? Iya. Kenapa nggak pakai suara aja? Gak harus teriaknya itu lewat suara, karena api juga salah satu penyembuhnya. Iya, tapi Orang kenapa nggak ini. pakai suara aja kalau gitu? Iya, kenapa tidak pakai api juga? Maksud gue. Apa gunanya pakai api maksud gua? Iya ya. Halnya aja. Ya gua bilang kan nggak jelas. Iya ya. Nah kan? Ayo. Karena kekuatannya bisa ngejelasin aja, kekuatannya Virgo 2. Oh sih tuh itu maksa banget. kelihatan maksa. Itu maksa banget gila. Ya itu berarti plot hole yang sangat-sangat gak jelas itu berarti ya. Berarti lu setuju dong itu sama gua tuh berarti ya. Gak Iya. jelas. Kalau Kalau dia bisa pakai dipikirin juga. suara, itu ngapain dia itu? Kalau dipikirin sampai sebegitunya sebenarnya Ya perlu dong, perlu emang dong. gitu sih. Ya perlu dong. Itu masalah kekuatan intinya dia loh. Itu perlu penting banget loh scene itu. Tapi kekuatan intinya Virgo itu emang api, Iya, gua tahu. dan suara itu ya iya ya. Terus udah mulai terpojok dia. Oke. Gak bisa nih gue kompetitif banget soal ini. Kalian pokoknya serang dia. Gue Nih. tim Karmin deh, serang. Sim Karmin. Nah ini nih ngomongin plot hole lagi ya, plot hole lagi ya. Nah ini ketika oke balik lagi tadi yang ngomong Virgo. Itu kenapa bisa suaranya sampai kemana-mana? Ya lewat HP. Nih ya, nih. Nih. Kan itu disiarin live ya. Iya. Iya. Orang lagi di jalan pakai HP atau enggak? Ya kan sebelum mereka kerasukan kan HP-HP-nya pada nontonin kan. Iya, oke terus? Ya kelihatan dari itu. Enggak, Dengeran dong. enggak nih gini, lu bayangin Apa ya. sih? Lu bayangin ya, nih. Lu lagi di rumah, lagi nonton, lu bayangin. Itu misalnya anak-anak SMA deh. Kan ada kan yang nonton di kafe itu ya. Iya, iya. Lihat gini. Terus oke lewat suaranya si Karmin jadi ini kan mereka kan. Oke. Habis itu kan mereka jadi gila tuh. Keluar-keluar sampai jalanan sampai hancur begitu kan? Enggak sampai ke jalanan-jalanan banget. Yang di jalanan, yang di kafe gitu-gitu. Oke, Kan kalau masih yang di dekat jalanan dari perangkatnya. itu yang di jalan kenapa bisa semuanya dengerin coba? Ya di kocek mereka mungkin. Enggak masuk akal. Di tangan mereka. Itu enggak masuk akal sih. Lu lihat itu banyak banget kan di jalanan kan? Iya sih. Ya kali lu lihat di jalanan Sih. semuanya begini. Enggak gitu juga dong. Mungkin ini digambarin kan si YouTube ini si Stardom ini emang acara bergengsi banget ya. Mungkin ya. Oke, gue bisa Mas- relate Stardom ini lumayan bergengsi karena kita dikasih lihat beberapa Iya. kali di Iya. yang LED Iya. itu. Oke, tapi nggak Mungkin gitu aja- juga. Lu itu mana realistik sih orang di jalanan Ya, sebanyak itu? Mungkin aja ada kayak nobar gitu. Maksa banget anjing. Hei, kalau mau nobar itu, nah itu berarti gue bisa serang lagi tuh. Kalau maksudnya bentar, di videotron gitu kan bisa jadi ada diputar juga live-nya. Tepi jalan. Oke, gini. Poin Kalau kan emang iya, dilihat itu bisa. Tapi kenapa nggak dikasih lihat? Iya, itu. Nah. Itu kurangnya. Iya. Nggak dikasih lihat kan. Iya. Tapi kan digambarin memang dari shot Aneh, jauh gitu. banget kan ya, kayak shot drone gitu Iya, kan. shot drone. Dan ya makanya Iya. paling nggak tuh dikasih lihat kalau emang mau Iya. begitu.
Itu jadinya plot hole kan. Iya, lu makanya bayangin. gue kasih 7. Gak sempurna Ya itu ya yang kerusuhan. Itu kan parah banget loh kerusuhannya loh. Udah kayak 1998. Iya sih, sampai kebakar kebalik. Makanya mobilnya. menurut gue itu terlalu over sih. Terlalu over sih itu kerusuhan terlalu over. Tapi- polisi di mana nggak jelas, ya kan? Polisi di mana? Terus itu lu bisa jawab gak kalau masalah Gundala itu lagi di mana? Gundala beda kota. Oke, beda kota. Oke lah, kita nggak usah ngomongin itu. Nah ya, masa polisi di mana tiba-tiba kerusuhan segila itu, padahal cuma gara-gara grup band dari Stardom kan aneh. Gitu loh. Kecuali Kan bagus si- nih kalau emang mau bener yang nobar, itu bakal bagus. Jadi emang Iya, kerusuhannya gara-gara itu, gitu loh. Balik lagi ini kan syutingnya di zaman Covid kali ya. Jadinya kayak mungkin ada oke lah ada ya. itunya kali ya. Maybe lah ya, Mungkin maybe ya, lah ya, nggak tahu mungkin ya. lah ya. Gak tahu ya. Oke, Tapi emang Virgo itu menurut aku tengah ke ending agak kacau agak plotnya. kacau ya. Oke. Oke, kita masuk ke plot hole berikutnya. Apa Gua ada lagi? nambah Gua ada nambah Banyak banget. Pasti banyak banget Iya. ini emang. Lu pada pasti setuju kan? Komen. Coba kalian bisa nemuin plot hole apa aja di film Iya. Virgo, komen ya. Oke, satu yang gua temuin. Lukanya Virgo. Luka yang belakang. Iya. Lu bisa jelasin nggak? Bisa. Oke, gimana? Ada teori. Oke, ini teori berarti ya. Masuknya ke teori. Nggak dijelaskan di film kan? Iya sih, nggak Plot dijelasin hole di berarti film. kan? Emang plot hole. Oke, sip. Tapi plot hole-nya Virgo ini bisa bikin teori-teori baru. Contoh. Dan itu serunya Bumi Langit Cinematic Universe menurut gue ya. Semua plot hole itu bisa dijadiin teori. Dan ya karena filmnya juga baru 3 kan ya. Jadinya masih ada yang belum terjawab. Betul. Masih ada yang udah terjawab gitu. Betul. Dan si punggung ini tuh ada teori yang berkata, balik lagi berdasarkan comic reference. Jadi si Virgo ini punya kekuatan api kehidupan. Oke. Dan dia baru menyadarin kekuatannya gitu kan. Maksudnya bukan menyadari yang baru 15 tahun. Menyadari apa tuh namanya? Gue lupa mau bilang apa. Menyadari apa? Intinya si Virgo ini baru 15 tahun baru menyadari kalau dia bisa kekuatannya ini berguna, nggak cuma ngebakar sekolah, nggak cuma ngebakar kertas. Oke. Gitu-gitu. Akhirnya ya dia pakai kekuatannya untuk ini, tapi dia belum menyadari kalau kekuatannya ini juga ada kelemahannya. Yang which is Bisa berefek ke dia. bisa berefek ke dia. Ternyata itu gara-gara itu. Menyerap kan? Menyerap energi dari yang kesurupan itu, makanya di punggungnya kelihatan banget mirip Oke, itu gue dapat. mirip sama Ya, si makeup makeup yang si Reza yang Hardian. kesurupan. Kesurupan. Oke, terus. Ya. Kenapa itu bisa hilang? Kenapa itu nggak dikasih lihat hilang atau enggak? Nah, ya, nggak dikasih lihat kan? Iya. Kenapa namanya Virgo and the Sparklings? Karena Virgo ini butuh orang-orang di belakang dia buat nyembuhin sama support. Oke, kalau masalah memang secara judul ini bener nih, Virgo and the Sparklings ini bagus nih, nggak ngomongin Iya. secara Riani doang. Iya. Emang teman-temannya memang sangat ngebantu di sini. Oh. Nggak kayak kemarin Ant-Man 3, judulnya Ant-Man and the Quantumania, Wasp-nya ngapain? Iya. Meskipun and di then- akhir bantuin tapi satu scene doang terakhir. Iya, aku juga gak suka. Aku tim dia. Nah, ini. Oke. Maaf enggak. Oke, tadi gimana tuh? Nggak dikasih lihat kan? Menurut tuh gimana? Yang mana teman-temannya? Enggak, itu yang ininya hilang. Berarti hilangnya bener-bener gara-gara energi dibalikin. Iya. Yang aku suka Virgo ini nggak ngasih maksudnya Virgo ini nggak kayak Sri Asih sama Gundala yang setelah final battle dia kelihatan ya langsung kokoh lagi gitu loh. Oke, kayak film superhero pada umumnya. Iya. Kalau si Virgo ini diperlihatkan kalau si Virgo ini Emang ya masih bocil dia kali ya? juga masih belum bisa ngontrol kekuatannya. Belum matang lah ya. Iya, belum matang. Makanya dia butuh sosok Gundala Ya, yang ya, datang bener. ke dia di akhir sama si Cempaka. Ya, tapi itu balik lagi maksudnya luka. Mentornya belum ada. Iya, tapi luka itu kenapa nggak dikasih lihat lagi? Gitu ya. Ya itu bisa disembuhkan karena ya partner The Sparklings-nya itu. Iya. Dan itu bisa mungkin di film-film berikutnya terjawab. Oke. Nah, terus tadi gue baru nyadar lagi tuh, itu yang api tadi kan. Ya. Itu kan bisa buat itu kenapa nggak kebakar ya orangnya dilemparin api ya? Maksudnya kayak- Kan ada dia jelasin tuh di scene-nya Riani yang abis Ada ya? ngejar Juna. Kenapa? Kalau gini dia Nggak bakar. gak ngebakar. Oke, ada ya penjelasannya? Ada. Berarti gue nggak Dia itu kayak tuh. nyebar gitu. Oke. Dia gak kebakar.
Kalau begitu. Makanya dia kalau gini ngidupin. Oke. Sep, ngidupin. Tapi Oke. kalau gini Oke, ini expert nih ya, expert deh. juga sih. Oke. Ya gitulah. Oke, masalah itu plot hole ya emang berarti lu setuju lah ya, banyak plot hole yang banyak yang masih nggak jelas gitu. Ya. Ya ditambah lagi terakhirnya juga. Nah ini sekarang kita coba masuk ke teori kali ya, masuk ke teori. Boleh. Nah ini maksud lu tuh tadi ketika dia kan ada Gundala yang ini dia kan. Pertama Lukman Sardi tuh ya kan, si siapa namanya? Ridwan Bahri. Nihol Bahri ya. Nah ada satu orang di situ. Cempaka. Ya, Vanessa Priscilia ya, sebagai Milea ya. Itu teori. Nah, ini kan ya gue tahu ini cempaka putih. Enggak ada putihnya, itu mah nama tempat. Cempaka putih nama tempat. Emang iya? Bukan cempaka putih ya? Tempat di Jakarta cempaka putih mah. Bukan ya? Cempaka doang. Cempaka doang ya? Salah gue ya. Enggak ada putihnya. Oke, sorry guys ya. Cempaka ya. Tapi emang dia tuh istilah kayak mirip-mirip Tarzan gitu kan ya? Istilahnya karakter. Sebenarnya beda sih. Dia ini lebih ke Hawkeye. Oke, kekuatannya apa? Boleh kasih tahu ke Dia mereka. nggak ada kekuatan yang. Hah? Iya, Cempaka tuh nggak ada kekuatan. Dia beneran pakai panahan, What? pakai senjata zaman. Nah, ini yang gue menarik ya. Iya. Ini si Vanessa Priscilia di sini kelihatan tuh anggun banget ya. Iya. Tapi di Cempaka memang karakternya kan yang Iya. kayak Tarzan gitu loh istilahnya. Iya. Kumuh, kupu kucel. Iya. Nah, ini kok Ceritanya emang seperti itu, tapi siapa tahu ada teori lagi yang bilang ini kan Virgo kejadiannya tuh 2,5 tahun setelah Gundala. ini belum dikonfirmasi ya? Udah Emang 2,5 tahun? udah dikonfirmasi setelah Gundala. Nggak, maksudnya 2,5 tahunnya belum. Udah Udah dikonfirmasi sama juga. Bang Joko Anwar. Oke, berarti artinya ini juga kejadian setelah Sri Asih juga dong. Iya, jelas. Oke. Saya sih kan sebelum Gundala. Iya. Nah, dan itu dari 2,5 tahun itu ya mungkin si Cempaka ini udah ditemuin sama si Ridwan Bahri dan kawan-kawan, dan lagi-lagi Nanti dijelaskan ada- di film lain. dijelasin di film lain, dan lagi-lagi kenapa si Cempaka ini harus dibawa Nah, ketemu iya. sama Virgo dan Bener-bener. kawan-kawan. Kenapa? Ini gue juga bingung nih. Si Ridwan Bahri ini mau ngebentuk Patriot Patriot. Taruna. Patriot Taruna itu kayak ya Young Avenger-nya. Yang Avenger, ya makanya. Ya, bener-bener. gitu. Gara-gara itu. Tapi kalau masalah memang mau Tapi ngebentuk Patriot. bisa jadi juga ada satu event yang buat film Godam dan Tira nanti. Oke. Ada teori lagi. Oke, itu beda teori lagi. Lu masih punya teori lagi tuh tentang itu? Banyak banget teori dari itu. Banyak banget Bisa mengenai itu. jadi Ya. satu video full itu. Oke, singkatnya, lu bisa kasih tahu nggak? Kayak Cempaka ini bisa muncul di film mana nanti? Godam dan Tira menurut gue. Penjelasan singkatnya? Ada teori yang bilang kalau si Godam ini bakalan ditemanin Aquanus. Oke. Terus si Tira ini bakalan ditemanin Cempaka. Buat Oke. kayak sidekick dan hero-nya, gitu, ngerti nggak? Dengan villain Dan villain Bocah Atlantis, ada 2. Mustika Sang Kolektor. Mustika Sang Kolektor. Ya. Oke. Mustika Sang Kolektor itu jadi dia kayak villain pencuri batu-batu. Bukan Batu Infinity Stone. Infinity Stone juga sih. Jadi kan si Cempaka ini karakternya dia menjaga pusaka. Oke, iya. Ya Ha, kan? ha, ha. Nah, si pencurinya itu si ini tadi. Si kolektor itu, si kolektor. Nah, terus satu lagi tadi lu bilang? Satu lagi si bocah. Bocah Atlantis kan? Jadi Tapi emang si Tira dan Cempaka bakalan ngelawan lawan yang si kolektor, kolektor Godam sama Aquanus lawannya lawan bocah. Tapi Dan emang kenapa harus ada Virgo juga? Nah, iya dia itu. mau direkrut buat Patriot Taruna karena si bocah ini beneran kenapa nggak Patriot dulu baru Patriot Taruna? Bukan ada harus Patriot juga, dan itu nanti lagi beda lagi sebelum eventnya. sebelum film Patriot lah. Nanti Godam pasti. Iya. Nah, emang kalau kita Gue mau naikin ya, tapi nanti gua zoom deh. Nah, kalau misalnya Godam, gue udah tahu emang musuh bocah Atlantis itu kan musuhnya Godam, ya kan? Dan dia juga pernah emang saingan sama Aquanus juga kan? Iya. Nah juga kan, ya itu emang udah fix sih. Nah, nanti gua zoom. Makanya udah gak usah digitu-gituin. kena kaki. Oke, deh. Masalahnya kalau Godam,
Kalau kalau misalnya ini kan ada 5 panglima dari Dewi Api yang bakal dibangkitin. Ya. Ya kan, itu udah kita tahu dari film Sri Asih kemarin. Nah, Bocah salah satunya. Bota salah satunya. Itu nanti pasti mungkin bakal dibahas lagi di Gurem dan Tiro mungkin menurut gua. Kalau masalah si siapa namanya? Rosetan. Nah, ini Carmen ini apakah Rosetan? Menurut Di bawah Rosetan? gue enggak. Menurut lu enggak? Jadi kekuatan Carmen emang dari dia sendiri? Iya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi Carmen dan Riani itu berhubungan sebenarnya. What? Emang secara Kekuatan Carmen relation? asap, kekuatan Riani api. Iya, gara-gara dia ngomong itu kan. Emang dia ngomong tapi gua ngerasa gua kira bukan gara-gara itu. Gua kira emang Karena kayaknya ada teori lain lagi deh soal ini. teori lain. Jadi mereka berhubungan, tapi Gue ada bahas sih di YouTube-nya Bang Mario. nah, itu dia. Kalau misalnya Iya. kalau misalnya mau nonton mengenai teori. Masa gue jelasin di sini juga, nggak apa-apa. Oke. Jadi ada teori kalau si Riani dan Carmen ini kakak adik. No, it's a bullshit teori ini. I know. Terkesan kayak Indosiar banget kan, putri yang tertukar. Dari mukanya aja beda banget. Ya, maksudnya ada event yang ngebuat si Riani ini lupa ingatan gitu. Lupa sama kejadian di lemari. Oke, gini ya, gini. Gue tarik kesimpulan dari semua ini yang Ada kita satu omongin. scene lagi yang menjelaskan kalau si Riani itu berhubungan sama si Carmen. Di rumahnya si Riani. Rumahnya Riani ada shot ke frame foto. Oke. Frame foto itu ngeliatin si anak kecil, ya si Carmen yang di lemari. Oke. Lu harus nonton lagi buat tahu detail itu. Lu udah nonton berapa kali BTW? 4. Buat nyari teori, say. Ya, emang udah lebih expert. Oke lah, kalau masalah teori-teori ya gue akuin gue kalah. Tapi secara film tadi lu kalah ya. Enggak juga. Dengan debat ya. Oke, tapi tadi gue udah bilang nih, untuk kita balik lagi ke masalah filmnya, dengan teori segitu banyak ya kan, artinya banyak plot hole dari film ini memang benar. Iya, emang bener. Aku akuin emang plot hole-nya emang banyak. Dan itu menurut gua ngeganggu dari segi filmnya. Iya. Kalau lu lihat Avenger, Marvel atau DC deh ya. DC maksudnya selalu ketika memang ada mungkin ya pasti ada plot hole tapi maksudnya nggak sebanyak ini. Dan secara pembangunan film dari Iron Man 1, Captain America 1, Thor 1, baru nanti ada Avenger 1. Itu semua rapi. Kalau Iya. misalnya Bumi Langit dari Gundala, Sri Asih, Virgo ini masing-masing gue ngerasa tuh kayak pengen kayak overcomplicate gitu loh. Pengen dibuat masalahnya segila ini, masukin di sini, plot hole sini, Tapi, puzzle. Lu setuju nggak? Virgo ini nggak segila Gundala. Oh, iya. Plot hole-nya. Yakin? Gundala Lebih parah ya. lebih parah nggak sih? Lebih parah ya? Sama Sri Asih juga menurut gue. Kayak lompat-lompat gitu. Oke. Jadi, tapi ya maksudnya at the end setiap film Bumi Langit Ya. sampai sekarang memang kelemahan situ. Balik lagi, ini jilid 1 ya. Kayak Marvel dari jilid 1 juga masih banyak kok plot hole ya menurut gue. Enggak sih. Masa sih? Enggak, lu coba lu lihat, maksudnya gini loh, lu bandingin ya. Emang balik lagi, ya kita susah lah kalau mau comparein sama film luar. Iya. Ya, emang itu kita kelemahan kita masih banyak. Ya tapi ya kalau mau maju harus compare, makanya gue harus bilang. Lu kalau ngeliat Iron Man 1, Iron Man 2, Thor 1, semuanya setiap individual movie bisa kita nikmatin tanpa kita nonton yang lain. Ngerti gak sih? Iya. Ya kan? Dan kita ini tuh nggak nanya-nanya tuh mengenai kayak gini nih. Iya. Kita kan cuma ngomong, wah Iron Man tadi keren ya. Ini dia villainnya ini, musuhnya ini. Udah, as simple as that. Mungkin mulainya lagi, mulai digilain lagi mungkin setelah film Avengers 1 kan. Iya. Setelah titik temu nih gitu loh. Setelah, oh ini Chitauri dari mana? Baru kita ngomong gitu loh. Iya, Tapi ya, iya. dari awal individu semuanya nyaman untuk ditonton. Nah ini kan, apalagi lu bayangin buat, nah ini mungkin juga nih salah satu yang bikin kenapa film superhero Indonesia masih dikit nonton ya, gue bilang. Iya. Lu kalau film horor kan ya maksudnya lu
emang kan target pasar kita horor. Paling deket kita sama horor. Dari kecil budayanya emang udah horor, ya kan? Horor banyak banget yang minat. Iya, nah tapi emang lu bisa nikmatin ketika lu nonton Iya. kan, lu guna nonton kan untuk entertainment kan, untuk entertaining lu sendiri. Jadi lu nonton di bioskop ya udah lu cuma nonton, wih asik horor, kaget-kaget, seru gitu loh. Iya. Nah lu nonton Bumi Langit lu mikir, pusing gitu loh. Iya sih, gue setuju sebenarnya kalau masalah plot hole Masalah ini. plot hole. Kayak kalau horor kan, kalau kita lihat yang universe juga ada tuh, Danur Universe. Danur Universe kan ya balik lagi lu bilangnya kan tiap film tadi di Marvel bisa dinikmati. Bisa nikmatin. Si Danur ini juga meskipun dia universe Bisa kan? bisa dinikmati. Secara satu film. Heeh. Ini masalahnya. Dan kelemahan BCO di situ. Jadi Berarti lu setuju di situ ya? gue setuju kalau plot hole. Kalau plot hole setuju ya. Tapi setiap plot hole BCU itu Menarik bisa untuk dibahas. dipertanyain, bisa dibahas. Nah, iya, itu balik lagi tuh, menarik dibahas untuk para kalangan fans Iya. Bumi Langit gitu. Sedangkan BCU masih perlu untuk menggait fans baru menurut gue. Ya, perlu banget sih. Banget. Perlu banget. Kalau nggak masa horor terus capek ya? Capek ya. Lu pada jangan nonton horor mulu deh. Mending nonton Virgo nih. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya horor, tapi nggak tiap minggu, men. Iya. Dan masa horor tuh bejibun. Banget lagi. Di satu minggu pasti aja ada. Iya, Pasti ada beberapa. iya. Minggu depan juga udah rilis lagi. Iya. Makanya itu sih. Nah, kalau misalnya ngomongin yang tadi kita dari tadi belum bahas sebenarnya Apa tuh? secara CGI. CGI juga. Sebenarnya gua nggak masukin CGI ini ke jeleknya karena ya mau expect apa? Ya, Mamisai. Ayo para investor datang. Ya itulah, gue udah bilang berkali-kali kalau Indonesia susah. Iya. Nggak mau mereka tuh begitu. Padahal budgetnya juga lumayan tinggi tau. Lumayan ya, tapi ya. Iya itu. sampai gitu juga. Ya sebenarnya. Tapi lu kalau nggak bandingin, tinggi-tinggi kalau amat, dibandingin tapi luar film mah kan gila. bisa ratusan triliun. Iya gila, makanya gue bilang tuh ya kerasa ya CGI paling kerasa kan lu pasti setuju dong sampai yang Virgo. pas yang mana coba scene yang paling kerasa CGI-nya. Yang Riani latihan. Iya, aduh, parah banget itu. Itu parah banget sih. Itu parah Iya. banget sih. Itu bener apalagi yang di HP itu anjir. Tapi katanya Green tuh. screen-nya parah banget itu. Tapi katanya itu tuh bukan green screen. Ada video behind the scene yang Zara langsung terbang 10 meter ke atas udara. Pasti mungkin ada beberapa, tapi pasti ada yang digabungin juga sama green screen-nya pasti. Tapi gue paling ngerasa green screen Virgo ini tuh yang paling kerasa tuh pas di pintu pas mau masuk Stardom. Pas- Lu mungkin gak notice tapi Kenapa tuh? itu Emang iya? pipinya Monica ijo woi. Ah iya. Iya. Gua nggak notice loh itu. Iya. Yang pertama kali pokoknya mendekati ending pertama kali si Virgo dan kawan-kawan Masuk ke gedung itu kan. masuk ke gedung kan pakai Itu kerasa ya kelihatan ya. headset. Nah, itu kelihatan. Kok gitu ya? Gua nggak notice untungnya sih. Kenapa kelihatan? Karena ya mereka waktu itu syutingnya di Bintaro. Oke. Gedungnya kalau nggak salah tuh. Ya, Terus? Bintaro. Dan itu harus diliatin kalau itu di Bandung. Jadi green screen pas mereka masuk. Oh gitu. Tapi kasar Oke. banget. Kasar banget ya. Tapi ada beberapa CGI yang bagus juga. Yang keren, menurut iya, gue. gue setuju. Kalau masalah CGI, ada beberapa tuh yang scene apa ya? Kecuali scene yang pas malam sih paling mantep sih. Iya. Scene malam sih. Yang asap Leo sama Sasmi Wah itu keren. itu bagus. Itu bagus. banget. Ya itu untuk film Indonesia. Ha-ha. Bagus itu. Tapi ya itu mungkin ada kekurangan lagi yang scene-scene kayak gitu. Iya, Mereka- kecuali ya, terutama tuh yang terang. Scene terang tuh scene terang. parah banget. Iya, scene yang itu kan juga terang, yang pintu. Pintu terang ya itu ya. Pintu terang Iya, juga. iya, makanya tuh ya. Siang kan. CGI. Scene malam bagus banget. CGI bang. Kalau malam memang selalu bagus ya. Di mana-mana juga pasti bagus kalau malam nggak tahu kelihatan. Ya itu kemarin CGI kan, gue juga ngomongin tuh Ant-Man. Ant-Man ketika ya maksudnya di Quantum Realm yang gelap-gelap tuh ya bagus kan. Iya, Tapi iya. ketika yang diterang lu kerasa juga gak sih? Backgroundnya tuh kerasa banget. Marvel lagi turun banget tau sekarang. Ya makanya. Ya nonton Virgo makanya. Daripada maaf. Jual lagi, say. Gitu. Dari kemarin tuh sebenarnya banyak yang kritik gue gara-gara gue kasih nilainya 6,2 buat Virgo gitu. Tapi ini aja ya sebagai Virgorjas aja 7. maksudnya 6,2 gak sejelek itu kan? Enggak kok. Lu bandingin sama film-film luar yang gila-gila.
enggak, 6,2 tuh masih bagus. Masih bagus, Pak, ya. Orang Ant-Man gue kasih 6, Pak. Iya. Lu banding gue sama Marvel cuma beda 0,2 tuh. Itu kan Dia lebih bagus Virgo kata dia. Iya. Karena itu lebih balik lagi entertainingnya. Iya. Gue lebih terasa terhibur lah Iya. untuk Virgo gitu. Meskipun ya sekali lagi nih untuk masalah plot cerita tuh yang paling gue permasalahin sejak Gundala, Seri Asih. Plot cerita setuju kan? Dari dulu yang perlu di Mungkin emang poles gitu loh. ya Ya balik lagi karena plot hole tadi. plot hole ini Terlalu pengen di over emang ciri khas sekali tapi terlalu maksa Enggak sih, menurut terlalu gue. maksa. Untuk kalau mau emang mau buat film yang bagus ya harus diperbaikin lah Iya. masalah plot. Oke, tadi yang kita belum bahas lagi ini figuran tadi acting. Iya. Aduh. itu aduh, gua nggak ngerti itu dilatih atau enggak sih sumpah figuran ya. Kayaknya gue bilang ya. Jadi jujur ya guys, gue tuh pernah main sinetron loh. Iya, gue juga. Hah? Oh lu pernah ya? Bukan sinetron sih. Lu main apa? Lebih ke FTV. Oh FTV dia. Judulnya? Gak usah. Tadi cari. Gue tuh kalau lu tahu, gue sinetron dulu jagoan silat tau nggak? Oh. Gak sih. Jagoan silat gak tau ya. Aduh itu di MNC TV dulu gue masih bocil masih SD. Gue main sinetron. Nah, ya kalau sekelas sinetron gitu udah pasti itu figuran-figuran yang itu cuman diambil doang. Sini 50.000 gitu kan. Iya. Bayaran gak dialat yang sekali. Nah, kalau film gue nggak tahu nih. Harusnya dilatih gak sih? Dilatih. Even gue juga pernah jadi figuran zombie. Itu aja gue. Oh, lu pernah? Workshopnya 3 hari sampai 5 hari. Latihan baca ini skrip segala. Beneran jadi zombie. Workshop Oh. jadi zombie. Dan ini kan figurannya workshopnya kerasukan pasti. Oke. Kalau ada workshop ya. Tapi kalau ada workshop seharusnya dilatih yang selatih itu. Makanya, ya untuk kerasukannya Tapi- sebenarnya nggak ya sosok lah ya. Nggak, gue lebih kerasa tuh yang lebih ke yang habis setelahnya loh. kerasukan terus Abis ada, kerasukan deh. aku di mana sinetron banget. Nggak, gue juga kerasa tuh nggak yang lagi di jalanan, yang bapak-bapak itu loh, yang anaknya. Nah, Oh, kamu akhirnya sadar. Mungkin skripnya kali ya. Itu. Tapi skrip tuh bisa bagus kalau aktingnya bagus. Nah, bisa saling ngebantu kan? Itu Itu udah pemerannya. Sorry itu saya ya kita harus ngomong loh, figurannya parah banget aktingnya. Nggak, gue ngerasa sampai sekarang gue lupa kalau di Gundala pasti banyak banget, cuman gue agak lupa ya karena udah Sama. lama. Tapi Sri Asih yang gue paling masih inget tuh. yang mana tuh? Wah banyak banget Sri Asih. Banyak banget. Itu salah satunya yang di ini gue udah ngomong kemarin tuh gue bahas Sri Asih sama siapa ya? Gitu. Gue podcast sama Sri Asih. Oh enggak, sama si Kenneth. Nah ini Sri Asih waktu itu yang pas si Jatmiko di apartemen. Oh, yang Jangan ambil duit haram. Gak jelas aja, cringe banget sumpah. gue tahu itu emang buat nyindir sih. Tapi nggak gitu juga buat nyindir polisi-polisi zaman sekarang. Nggak gitu, sih? nggak Tapi gitu. juga. Gak gitu tuh omongannya tuh bener-bener kata-katanya udah baku banget ngomong bahasanya. Iya, gua kalau disuruh urutin skrip yang paling gue suka, pertama Virgo, kedua Gundala, ketiga Sri Asih. Karena Sri Asih skripnya gue nggak terlalu suka. Oke, skrip ya paling kerasa kurang skripnya itu Sri Asih ya. Sri Asih. Tapi Virgo ini mungkin memang lebih oke karena memang lebih ringan juga. Lebih ringan. Ya, jadi kalau kalian tuh mungkin gue sih ngeliat tuh rata-rata baca di komen tuh kayaknya pada nggak suka Virgo karena ini ya dari posternya, dari ininya tuh mungkin pengen kayaknya terlalu ringan, terlalu cewek semua. Jadinya beda banget nih sama Bumi Langit. Bahkan masih banyak yang bilang ini film apa sih? Bumi Langit atau apa sih gitu kan? Masih pada itu. Ya itu PR Bumi Langit juga sih ngenalin Virgo sebagai part of BCU. Apalagi ya bakal masuk Patriot Taruna ya. Oh ya, untuk Patriot Taruna, menurut lu siapa aja nih kira-kira? Yang pasti kayaknya ada Kalong sih. Kalong, ya itu harus lah ya. Kalong soalnya kan terkenal banget dari zaman dulu tuh. Cuman kostumnya gimana? Iya kan. Kostumnya agak takut nih gue. Sama. Agak takut nih gue maksudnya. Aduh, di komik sih sampah banget ya kostumnya ya. Gue nggak tahu di live action. Lagi beda ya komik kan. Tapi maksudnya istilahnya gini loh, Gundala kostum pertama paling keren. Oh, itu yang iya. kulit itu wah itu benar-benar homemade-nya cakep sih. Iya. Untuk yang kostum keduanya yang baru, gue lebih suka yang pertama sebenarnya. Biasa aja yang baru. Ya, yang baru biasa. Tapi maksudnya at the end, maksudnya lebih mending daripada di komik gitu loh. Kostum yang ketiga yang di akhir itu Yang hitam, top yang ini. Yang hitam bagus banget. Yang ada maskernya kan? Gundala, iya kalau nggak salah. Yang bisa ketutup itu nggak usah set gitu bisa Iya, ketutup. Itu keren kalau banget sih. Itu yang dari rakyat itu katanya. Dari rakyat untuk rakyat. Ya itu emang maksudnya ya itu masih ada peningkatan kayak gitu yang masih yang gue pengen. Nah ini gue takutnya kalong nih. Gue nggak tahu soalnya gue ya. nggak kebayang. Nggak tahu ya. Gue nggak kebayang.
Masa udah warnanya kuning kan? Iya. Wah, udah kuning tuh udah bermasalah itu. Udah kuning tuh udah aneh itu. Kalau maksudnya kayak Sembrani, gue masih bisa bayangin lah, masih bisa bagus lah. Sembrani bagus sih. Masih bisa bagus. Topengnya juga. Kayak Cyclops lah ya. Iya. Masih kalau- oke. Kalau Oke, mungkin bakalan di remake. ya mungkin ya. mungkin Dibedain ya, total ya, dibedain total. Ya. Dibedain total tapi ada masukin unsur-unsur dikit lah. Hmm. Nggak tahu ya. Gue bukan desainer, anak di kafe gimana? Wah, itu gue sih udah angkat tangan deh kalau Kalong deh. Angkat tangan. Tapi menurut gue Kalung bakalan masuk sih. Pasti masih masuk. Pasti Siapa masuk. lagi? Siapa lagi? Kapten Halilintar. Kapten Halilintar. Oke sih. Leo sih katanya bakalan jadi Kapten Halilintar. Rumor ya. Kemarin gue juga sempat ada denger begitu sih. Cuman kayaknya agak gimana ya? Iya. Oh iya, kita belum bahas Leo ya. Tadi kan Leo katanya ya? Leo Oh, kurang berguna nih katanya. Iya, oh iya Leo. Nah, ini Leo nih gue bilang ya, kayak gue bisa ngeliat dari awal sampai tengah film masih oke lah. Karena ini karena emang konflik antara Riani sama Carmen pemicunya mungkin gara-gara Leo juga. Iya. Ya kan? Tapi setelah itu apa? Gitu loh. Sama aja kayak Tangguh di Sri Asih. Nggak ada apa-apa kan dia di Sri Asih. Oh, tidak. Kalau itu udah maksudnya paling nggak dari awal ada background story-nya. Iya apa? Oh iya kan Mas masih Oh kecil. iya, jurnalis ya. Oh iya. Paling nggak masih Iya, ada dari kecil ya. development masih ada. Nah, ini Leo. Leo nggak ada jelas. developmentnya. Nggak ada development itu. Setuju? Menang lagi gue. Enggak sih. Hah? Gimana? Leo nggak jelas. Oke, dari awal bener dari awal ke tengah oke lah. Tapi abis itu Iya. apa? Nggak jelas. Nah, terus gini, Temannya masalah Riani. Mas PDKT. Iya, itu doang kan. Coba buat ngisi slot kan isi sih. slot doang. Nah, terus Carmen. Tapi Leo tetap harus ada sih menurut gue. Tetap harus ada, cuman pasti paling nggak dikasih something bigger lah perannya gitu loh. Ditambah lagi maksudnya Carmen tadi lu bilang kalau emang mau dikasih ditekankan dia ada hubungan sama Riani, itu aja yang difokusin gitu loh. Nggak usah gara-gara Leo paling nggak sedikit lah, sampingan lah, ngerti nggak sih? Jadi pemicunya emang gara-gara mereka berdua aja punya relation dan Iya, itu iya, juga iya. nggak masuk. Jadi orang nonton ini kok Carmen tiba-tiba sama ini begini sih gitu, ngerti nggak sih? Iya, Carmen. Padahal awalnya cuma gara-gara cowok doang masalahnya. Carmen sama Leo juga nggak terlalu dijelasin kan ininya chemistry-nya menurut gue. Nah, iya kan? Itu juga nggak dapet. Itu juga nggak dapet. Makanya Leo tuh nggak jelas. Gue bilang Leo tuh nggak jelas. Mungkin ya kurangnya itu sih Leo. Tapi Carmennya bagus. Carmennya ya Karena emang main villain ya. Main villain tapi gue bilang berhasil sih. Lu bilang gimana? Berhasil? Berhasil lah. Berhasil banget lah ya. Bagus. dari smirk-smirknya terus kayak Iya tuh, dia emosi si dia Mawar sih. Mawar emosi itu. dia balik lagi kan asal emosi dia tuh dari orang tuanya ya katanya. Nah itu untungnya kalau si Mawar Dajong dapat development juga dari awal Nah. gitu. Ada pemicunya. Si Mawar ada. Iya, jadi asik dan actingnya Mawar bagus banget. Gue suka banget, keren banget deh. Sayangnya tapi grup Scorpion Season nggak di ini ya, nggak dikulik ya. Kayak kalau di komik Nggak. kalau nggak salah dikulik ya. Enggak juga. Oh nggak juga ya? Enggak. Emang cuman Emang figuran istilahnya figuran doang ya. Ya itu kalau figuran Sparking bener-bener semuanya sih. Ya. Literally semuanya dapat bagian kayak si Usi dapat sama papanya. Semuanya dapet sih. Dan semuanya gue udah bilang nih, semuanya mengarah ke satu satu poin orang tua kan. Iya. Itu bagus. Dan empat-empatnya punya background yang sama, developmentnya maksudnya bukan sama sih. Developmentnya tuh kelihatan. Si Sasmi Si Sasmi kena kerasukan. yang nggak disetujui sama orang tuanya suruh jualan. Oh iya. Terus bener-bener. Monica yang akhirnya keluar ngekos. ini ya. Disuruh pindah kan abis itu kan. Disuruh pindah. Terus si Dapat Usi. iya dapat semua dapat. Usi yang dia Yang dia tahu klasik, dia musik klasik ya? dia tahu dia orang kaya. Heeh. Tapi dia mau, maksudnya sampai berdebat sama orang tuanya untuk pindah ke sekolah negeri. Kan udah dijelasin sama dia. Ya. Untuk mereka semua dapat sih. Tapi si Usi, nah ini lagi-lagi Usi nih. Nah, Usi lu ada masalah nggak ketika Enggak. dia perubahan personalisasi dia yang berganti-ganti secara berkala? Lu kerasa nggak sih? Kerasa. Kayak, ya kan? Tapi itu maksudnya masih relate. Relate aja sih. Sebenarnya gua Si itu emang digambarin dia nggak terlalu bisa beradaptasi dengan orang baru. emang begitu ya. Emang begitu. Ya, emang kerasa sih maksudnya kayak dia yang pertama Jutek kali dulu, jutek ya. banget
Terus giliran udah jago, udah bagus dikit langsung Iya. senang, langsung senyum. Iya. Itu gue sebenarnya ada masalah sedikit di bagian situ sih. Oh gitu. Ada masalah sedikit sih di bagian situ. Cuman at the end untungnya dijelasin dengan keluarganya yang seperti itu. Jadi gue ngerasa oh ada lah ya, ada lah gitu. development dari keluarganya. Ada. Masih oke. Si bapaknya itu juga lucu banget lagi. Bagus ya. Ya, tapi enggak sih, tapi orang tuanya gue kurang suka sih Orang actingnya sih. tuanya sih. Actingnya kurang banget. Masa sih? Enggak, itu kurang banget sih. Terlalu masih mentah sih actingnya ya. Dia dapat skrip cuman dikit nggak sih yang 100 Tapi juta tetap. 25.000. Oh, tapi penting, krusial menurut gue. Tapi itu ketawa semua tahu satu bioskop gara-gara itu menurut gue. Oh, iyalah, ya scene itu oke lah. Tapi maksudnya scene dia yang Yang lain? kamu tahu nggak sih sebenarnya bapak ini selama lihat di CCTV gitu, gua nggak dapet itu. Masa sih? Nggak, actingnya nggak sih kalau gua ngeliat ya. Masih kurang. Ya. Padahal seorang Gilbert Patiwondro loh. Yang filmnya udah di mana-mana. Ya, tapi di situ gua nggak dapet ya. Ya. Menurut Dan gue dapet. iya. Nah, kalau misalnya terakhir Kalau nih karakter Zaranya nih. Ha-ha. Karakter Zara sebagai pemeran utama. Nah, ini juga penulisan ceritanya gue juga sebenarnya agak masalah. Kenapa tuh? Karena tujuannya dia, gua nggak dapet. Apa tujuan dia? Tujuan dia. Kan udah ada tagline tuh. Menyelamatkan dunia bukan cuma hak orang dewasa. Ya, gue sih lumayan untungnya nih karakter Zara nih bisa gue bilang oke lah, karena yang dia gagal ada orang yang terlukai, yang dia dikecoh sama Carmen. Iya. Dikecoh, terus habis itu dia merasa bersalah kan, dimarahin Iya. sama temen-temennya kan. Iya. Habis itu langsung dia selamatin. Iya. Itu bagus, Iya. bagus. Tapi maksudnya dari awal Motivasinya ya. motivasinya kurang jelas, ditambah lagi background story-nya tiba-tiba nggak jelas. Langsung Orang SMA. tuanya, ya maksud orang tuanya bilang, oh, papa selama ini udah tahu. Dia kuat itu gue apa ya? Teori lagi dari situ. Banyak banget. Nah ini masalahnya dari segi filmnya tuh nggak, lu terlalu fokus sama film-film yang bakal mau nanti. Gitu loh. Paling kalau gue bilang matengin dulu satu film. Iya. Plot hole oke lah beberapa. Tapi untuk mengarah ke film-film berikutnya. Tapi untuk satu filmnya individu harus bagus gitu. Sama dari 3 film Bumi Langit yang udah keluar, cuma ini yang nggak diliatin karakter kecilnya, ya nggak sih? Gundala ada karakter kecil, Riani nggak ada kan? Karakter Sri Asih ada karakter kecil. Oh, Dijelasin kecil. Itu yang kurang. itu yang kurang. Ya, sayangnya ya. Sayangnya itu. Seharusnya kan dijelasin, tapi Paling nggak yang pas adegan dia sama orang tua yang ngomong. Itu harusnya dimasukin nggak sih scene ketika dia masih kecil? Selama kamu tuh sebenarnya nah, kita kan nggak tahu nih. Sebenarnya lu tau nggak sebenarnya kekuatan dia tuh dari mana? itu ada teorinya. Ada teorinya. Singkatnya, coba kasih tau singkatnya. Ya, Dapetnya dari mana? itu tadi si Carmen sama Riani itu adik kakak saling terhubung. Nggak, iya, kekuatan dapat dari mana? Kekuatannya emang udah 15 tahun ada sama dia aja. Dan keturunan, ngerti gak sih? Dan Oke. orang tua ini tuh bukan orang tua aslinya. Adopsi teorinya. Oke, kalau ini make sense. Nah, ini nih. Kalau misal dia jelasin itu bagus loh. Iya. Kenapa nggak digituin? Kenapa gak dijelasin di filmnya gitu Iya. kan? Ya. Paling nggak usah secara cerita deh, secara scene deh, gitu loh. Iya. Kalau mau kasih background story, secara scene udah cukup. Satu scene aja gitu loh. Nih ya, coba aja ya. Scene, ada satu scene fotonya di zoom deh. Kasih lihat satu scene di rumahnya. Terus ada foto secara jelas. jelas Ya? kelihatan frame Ngerti ya, fotonya anak kecil yang di awal film yang di lemari Emang ada ya? Di Emang frame ada? Oh foto. ya, mungkin gua kurang jeli ya. Mungkin gua kurang dipeluk fokus. seseorang. Oke, ini mungkin gua kurang fokus. Tapi kalau emang bener difokusin di filmnya, difokusin. Iya. Oh, berarti emang bagus sih. Berarti oke Iya. lah. Kalau secara itu difokusin oke. Ya Makanya- cuman paling nggak ada scene lagi nih. Gue masih Iya. butuh scene tambahan dikit lagi gitu ya. Makanya ada teori Riani sama Carmen itu kakak adik dan mereka saling terhubung. Misalnya yang satu emosinya emang. Jadi ada teori nih, singkatnya gini aja deh. Ada satu sosok, mungkin itu 5 panglima Dewa Api Buset. yang Rosetan. mau mempengaruhi 2 orang ini. Kemungkinan paling besar Rosetan nggak sih kemampuan begini? Enggak juga. Siapa? Kelelawar hitam. Hah? Kalau lu tahu, Kelawar hitam mana jadi ini? Emang dia 5 panglima Dewa Api? iya bisa jadi. Kalau gue bilang sih enggak sih. Yang mana? Yang gambarnya kayak gimana? Kalau menurut gue sih gini loh ya. Kalau menurut gue kan ya 5 panglima api, kita coba bahas secara singkat aja ya. Iya. Kalau menurut gue kan satu bocah atas udah pasti nih. Iya. Ya udah pasti ya. Rosetan udah pasti kan. Apa namanya? Nyi Roro Kidul udah pasti lah ya. Nyi Roro Itu Kidul. bukan Nyi Roro Kidul tau. Nyi Blorong.
Beda lagi ya. Hmm. Ini musuh siapa? Coba kasih tahu aja lah, musuh siapa? Itu Nyi Blorong. Musuhnya ya Aquano siapa lagi nggak sih? Bukan Nyi Rocky dulu. Nyi Seriusan. Blorong. Oke, udah lah ya. Oke. Nah, 2 lagi. Lu setuju nggak Mata Malaikat? Mata Malaikat enggak. Aduh, nggak setuju lagi. Beda lagi nih. Karena Mata Malaikat kan eventnya udah jauh banget di Era lagi. Shibuta. Tapi emang kan baru correlated. Gimana dia dibangkitin karena dia kan manusia. Menurut gua pasti ada something yang nge-trigger. Mungkin menurut gua bisa aja sih. Kalau yang lain tuh kan semuanya siluman tuh, roh setan. Oh ya, sama satu lagi berarti tadi yang itu udah pasti dong yang di Gudala kan. Siapa namanya? Kilauan. Kilo. Itu udah pasti juga kan? Itu udah pasti. Berarti tadi itu ya. Jadi tuh ada satu gambar, banyak, ada dua sisi. Ada yang bilang itu mata malaikat, ada yang bilang itu Makanya, kelelawar hitam. Gue bilang sih Mata Malaikat. Karena emang dia krusial dan dia salah satu kemungkinan big villain yang paling bagus. Dari star plot pembangunan Iya sih. karakter bagus banget Mata Tapi Malaikat. nggak masuk aja, maksudnya gimana dia dibangkitin, dia soalnya bukan. Mungkin. Ya tapi who never know gitu, bumi langit ya kan. Ya. Balik lagi ke teori yang tadi, kenapa gue bilang kelelawar hitam? Jadi kelelawar kan, aku dapat satu teori nih. Kelelawar kan butuh resonansi suara Oke. buat ngaktifin ininya dia, kekuatan dia lah, dia bisa ini Iya. karena resonansi suara gitu. Butuh kan. resonansi suara. Oke. Ya. Dan kedua ini tuh si Riani dan Carmen itu punya kekuatan salah satunya suara. Oke. Api Terus? dan asap juga terhubung kan. Oke. Dan kenapa ada teori Riani dan Carmen ini kakak adik? Ya salah satunya diliatin dari scene yang itu, lemari. Di situ di luar ada yang Bocoran. bukan skrip, beneran di background suaranya tuh ada ada yang ngomong. Hah? Tapi kasihan. Itu kayak suara kakak-kakak gitu, kakaknya. Oh, yang pas yang dia lagi marah-marah berantem gitu. Oke. Terus lawan Kak dialognya si yang di dalam lemari. Oke. Nah iya, balik lagi. Kenapa nggak dikasih lihat Dikasih. aja? Itu gak ada masalah loh, seriusan. Lu bayangin ya, Iya. kalau misalnya di sini itu di awal cuma paling nggak kasih lihat satu orang rambut hitam cewek. Iya. Apa masalahnya? Gitu, ngerti gak sih? Nggak nge-spoiler. Bikin penasaran dan itu jelas. Orang jadi lebih ngerti. Oh, jangan-jangan semua orang bisa mikir gitu. Iya, Kalau iya. ini kan orang-orang kayak dia doang nih yang bisa mikir, ngerti gak sih? Kalau kayak kita pusing ya kan? Nggak jelas ya. Sayangnya Makanya. itu. Ya, itulah ya. Oke, akhir kata ya. Setelah kita udah bahas sepanjang ini, udah lama banget kita bahas, gue pengen nanya terakhir kali nih, harapan lu deh untuk Bumi Langit apa? Harapan gue universe ini tetap berlanjut Berlanjut lah ya. dan orang-orang mau buat dukung meskipun dengan banyaknya kekurangan ya, tapi ngedukungnya dengan objektif juga. Ya kalau jelek, yang penting nonton, ngerti gak sih ngedukungnya. Kalau jelek ya bilang jelek, kalau bagus ya bagus. Ya, jangan kayak ini kemarin penjilat Marvel ya. Gue takut dihujat. Aku jelek tuh. Bercanda fans Marvel, love you. Ya, pokoknya pokoknya berlanjut lah ya. Iya, intinya semoga berlanjut. Dikritik boleh, asal didukung. Karena gue nggak mau perfilman Indonesia tuh gitu-gitu. Gitu-gitu aja. Nah, ini fansnya sendiri yang ngomong loh. Fear Gorgeous yang ngomong ya. Dari kemarin tuh gue tuh kan kritik Marvel tuh bukan karena gue nggak suka Marvel, karena mungkin emang karena gue fans DC kan. Iya. Dia bilang, lu Marvel apa? Lu bilang fans DC. Bukan gara-gara itu. Orang Marvel gue Iya. nonton dari awal sampai habis. Iya. Marvel gue tonton terus karena apa? Gue pengen Marvel bagus gitu loh ya. Makanya kritik. Karena kalau nggak begini-begini terus nih film Marvel kan. Iya. Sama lah kayak Bumi Langit gitu ya. Kita harus kritik juga. Nah ini Iya. kita beberapa kali ya kita ada samanya kan. Dari tadi kita Iya. kritik juga. Lu juga setuju masalah plot hole masih banyak. Dan untuk per individu, nah ini untuk harapan gua ya. Per individunya please dipoles lagi. Ya, per filmnya ya. Per filmnya, plot cerita, detail-detail kecil yang selalu dari dulu kelemahan Indonesia. Selalu maunya pengen target Iya. besar. Gua tahu memang Bumi Langit tuh ya mungkin kayak istilahnya di ujung tanduk lah. Jadi pengen buru-buru yang gede, yang seru. Ya Iya. tapi maksudnya gue bilang pelan-pelan aja sih. Pelan-pelan. Makanya. Gue menurut gue ya,
selama lu pelan-pelan tapi emang setiap film di-develop dengan sangat baik, menurut gue pasti bisa. Kayak jangan terlalu terburu-buru sih menurut gue untuk ya buat orang dalam Bumi Langit kalau tahu ya, kalau nonton ya. Maksud gue kayak Ya, lu kan ada koneksi tuh. enggak juga. Intinya biar bisa dinikmati dan biar bisa ya lebih bagus lagi. Filmnya udah cukup dinikmati banget nih Virgo, terus Sri Asih dan Gundala. Tiga-tiganya benar-benar bisa dinikmati, tapi Bisa nggak ada yang sampai yang orang kritik abis-abisan nggak sih ya? enggak juga. Nggak. Iya. Nggak kayak kalau kemarin kan misalnya Marvel, Thor Love and Thunder kan bener kayak hampir semua orang kritik gitu loh. Iya. Kalau ini kayaknya masih banyak kan yang suka masih sih. oke. Masih oke. Tapi ya itu tadi fokusnya ke satu cerita itu aja. Satu cerita, Kalau emang betul. mau ditambah plot hole atau Bos kredit sih. penjelasan itu bisa sih di dalam filmnya, Di film tapi bisa. Dikit ya? dijelaskan juga Oke. film individunya tuh jangan sampai kosong gitu loh. Nah iya itu balik lagi tuh kalau misalnya kayak contoh tadi Carmen gitu kan. Heeh. Cuma satu scene ada satu orang rambut hitam cewek itu aja. Iya. Satu shot ya 2 detik 3 detik deh. Ngadep belakang biarpun anak kecil Ngadep kan belakang tuh. aja nggak apa-apa. Orang tuh udah ngerti jadinya. Oh jangan-jangan orang jadi mikir gitu. Kan ini kan nggak gitu jadinya ya. Itu ya minus begitu lah ya. Iya. Oke guys ya kita udah panjang banget ngomong mengenai ya film Virgo kemarin. 1,5 jam kali ya. Ya, mungkin ya gitu ya, tapi kalian jangan lupa juga ya subscribe ya Ngelantur Indonesia, dan jangan lupa juga subscribe ini channel lu udah apa? Ada This is Kiel namanya. Apa This is Kiel. This is Kiel. Yes. Oke, This is Kiel. Bahasa apa sih? Bumi Langit juga. Bahasnya Bumi Langit Bahasa dan Bumi film sih sebenarnya. Oke, Tapi lah, lebih betul. ke Bumi Langit sih. Lebih ke Bumi Langit. Oke, dan jangan lupa juga follow kita di TikTok dan ngelantur_IDN di Instagram. Dua-duanya sama nih namanya ngelantur_IDN. Ini kalau mau video-video singkat ya nonton yang simpel-simpel di TikTok ya. Kalau mau panjang-panjang nonton di YouTube gitu ya. Jangan lupa juga ini baju. Iya. Iya loh. Baju jangan lupa juga nih ya. Waduh, ini guys ya. Kolaborasi kita ya. Kasih lihat nih dengan Si Paling Sinema. nih. Tuh guys, sekarang keren-keren apa ya? Kita kolaborasi dengan PlayStop Rewards. Jadi kalau mau beli silakan karena limited juga yang ini satu Ya, juga bisa ya. langsung dicek di Instagramnya Ngelantur. Betul sekali. DM aja. Di DM aja bisa ya. Kalau nggak langsung ke Tokopedia-nya ya. Bisa juga gitu ya. Ya. Oke. Ribet ya. Nyaranya lagi. Oke, thank you banget ya Kiel dari Fear Gorgeous Official udah Yes. nemenin kita. Kita langsung pindah aja ke video berikut ya. Bye bye.